singing thanks, thanks, I give you thanks for all. Jumpa lagi dalam program Situmpal Siap 7 menit pelajari Alkitab bersama Pendeta Simintuan. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus pimpin kami dalam memahami firman-Mu dan dapat melakukannya. Amin. Hari ini agak sedikit berbeda dengan topik rahasia di balik dua peser. Dua peser hanyalah sebuah cerita atau kisah pendek. Dua peser hanya dicatat 2 kali di Injil Markus 12 ayat 41 sampai 44 dan Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Dua peser adalah sebuah kisah tentang sebuah mata uang koin Romawi yang paling kecil yang disebut lepton. Dua peser dianggap mata uang yang tak berharga dalam perdagangan. Upah kerja 6 menit dari upah rata-rata harian. Dua peser kalau diuangkan dalam rupiah mungkin sekitar 2.400 rupiah. Untuk 1 peser 1.200 rupiah. Dua peser bila dibanding dengan upah kerja harian saat ini mungkin 1:128 dikali 150.000. Dua peser apalah artinya? Tapi itu yang dipersembahkan di bait Allah. Dua peser siapa yang memberikanmu sebagai persembahan? Seorang janda miskin. Dua peser memang ada dan berharga hanya di tengah-tengah orang-orang miskin. Dua peser memang hanya beredar di tengah-tengah mereka yang papa dan tak berdaya. Dua peser, tapi mengapa engkau terus diceritakan dalam gereja? Dua peser, mengapa terus digaungkan oleh para pelayan Tuhan, bahkan dari atas mimbar? Dua peser, mengapa juga dibicarakan dalam sharing firman di tengah umat percaya? Dua peser, mengapa tidak jemu-jemu dibacakan? Dua peser, mengapa engkau terselip dalam pemberitaan kerajaan Allah oleh Sang Mesias? Dua peser, ternyata kamu dibicarakan bukan karena nilaimu. Dua peser engkau diberitakan justru karena janda miskin dan papa itu. Dua peser engkau disebut-sebut karena hati yang tulus dari janda miskin yang mempersembahkan. Dua peser ceritamu tak lekang oleh waktu karena ada pengorbanan seluruh nafkah janda miskin itu. Dua peser engkau terus berkilau karena dipersembahkan dari kekurangan sang janda miskin. Dua peser ketika engkau diberikan tak ada yang memperhatikan. Dua peser ketika engkau dibawa ke kotak persembahan, ada sepasang mata yang melihat. Dua peser, sepasang mata agung itu tidak melihat betapa nilaimu. Dua peser, sepasang mata agung itu melihat, menembus sampai ke dalam hati sang pemberimu. Dua peser, ternyata hargamu tidak diukur dari nilai mata uangmu. Dua peser, hargamu dinilai dari ketulusan hati dan pengorbanan janda miskin. Dua peser, sang janda miskin dipuji karena memberimu. Dua peser, pujian itu bukan datang dari sembarang orang. Dua peser, yang memuji dan menilai adalah Sang Pencipta semesta. Dialah Sang Kalam, dialah Sang Kristus. Dua peser, cerita dan kisah kau dipersembahkan janda miskin, dipakai Sang Kalam sebagai teladan. Dua peser, teladan untuk tulus memberi, untuk berkorban saat memberi, walau dalam kekurangan. Harus tetap punya hati untuk berikan yang terbaik bagi Tuhan. Dua peser dan janda miskin, teladanmu berbeda dengan yang dilakukan ahli Taurat, yang tujukan kesalahan palsu demi pujian dan penghormatan, padahal mereka adalah penindas yang lemah, munafik. Dua peser, malu saya kayaknya, karena saya tidak beda dengan ahli Taurat. Beti, beda-beda tipis. 11, 12, dua peser. Mengapa 11, 12? Karena mungkin saya punya 2 ATM, punya 2 kartu kredit, punya 2 kantong uang, punya 2 motor, punya 2 mobil, dan 2 yang lainnya, kecuali 2 istri. Jadi sering saya pura-pura, sering saya pura-pura kekurangan untuk memberi persembahan bagi Tuhan. Bukankah itu munafik? Dua peser. Padahal persembahan itu penting, bukan? Sebagai ungkapan syukur dan untuk memajukan pelayanan gereja. Dua peser. Apakah kisahmu dan sang janda miskin yang mempersembahkanmu itu hanya berbicara tentang persembahan uang saja? Mungkin ya. Dua peser. Tapi aku coba merenung. Bukankah ada banyak hal dalam hidupku adalah hartaku? Dua peser.
Mungkin waktuku, hobiku, talentaku, pengalamanku, pikiranku, pekerjaanku, keluargaku, anakku, dan lain-lain. Bukankah itu juga dapat dipersembahkan bagi Tuhan? 2 Peser, saya bertanya lagi dalam batinku. Apakah aku sudah dengan tulus seperti sang janda mempersembahkan waktuku, hobiku, talentaku, pengalamanku, pikiranku, pekerjaanku, keluargaku, dan anak istriku? 2 Peser, mengapa sang penulis Injil Markus dan Lukas menulis kisahmu dan sang janda miskin dekat dengan cerita pengajaran akhir zaman dan pengorbanan sang Kristus? 2 Peser, pikiranku berkata, mungkin sang kala mau ajarkan saya dalam menanti kedatangannya. Haruslah tetap hidup dalam ketulusan mengikuti dia dan terus persembahkan hidup bagi kemuliaannya. 2 Peser, batinku juga berbisik bahwa sang Kristus juga telah memberikan hidupnya seluruhnya dengan pengorbanan dan ketulusan. Dan haruslah aku belajar melakukan itu, walaupun tak akan sebanding dengan pengorbanan sang Kristus. 2 Peser, apakah itu rahasia di balik ceritamu dan sang janda yang mempersembahkanmu? Mungkin masih ada rahasia yang lain. 2 Peser, ceritamu dan sang janda miskin yang mempersembahkanmu biarlah terus terngiang dan teringat dalam batinku, bahkan di dalam gereja. 2 Peser, dengan demikian aku dan gereja terus belajar memberi bukan hanya persembahanku, bukan hanya waktuku, tapi pikiranku, kekuatanku, hartaku, keluargaku, pelayananku, bahkan seluruh hidupku dengan tulus dan dengan pengorbanan. 2 Peser, terlintas dalam pikiranku sebuah nyanyian rohani. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? 2 Peser, dari kisahmu dan sang janda miskin, kiranya membuat aku terus sadar semua dari sang Kristus, dan aku harus persembahkan bagi dia dan kemuliaannya. Meskipun itu tidak sebanding dengan apa yang dengan tulus dikorbankan sang Kristus. 2 Peser, daya dan hidupku akan terus kucoba dipersembahkan, walaupun mungkin dalam hidupku hanya ada dan hanya tinggal 2 Peser. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oh Lord.